akibat dugaan pemerasan. Terus sendiri melihatnya gimana nih? Dari review-review skincare akhirnya bisa sampai masalah seperti ini nih, melibatkan artis. Kalau menurut gua sih, kalau misalkan memang salah ya harus dihukum. Kalau misalkan memang dia jeruk peres ya harus dihukum, karena biar nggak ada yang lain-lain. Karena itu bisa beranak pinak. Kalau lu lihat ini berhasil nih, dia bisa dapat 20M, 5M. Nanti jadi pengen juga, gue juga gitu gitu. Itu memang harus dihukum, dan kalau misalkan salah ya dihukum. Dan kalau misalkan menurut gua polisi, apalagi Polda, nggak mungkin sih, polisi atau Polda nggak mungkin sih mereka menangkap orang kalau misalkan belum jelas semuanya gitu. Kalau prihatin ya prihatin, cuman ya mau gimana kalau emang salah, masa dibenerin ya kan? Kalau salah didukung nanti pada ikut-ikutan gitu. Tapi kan awalnya kan dari review-review seperti ini nih, akhirnya berimbas ke dugaan pemerasan. Terus ini melihatnya jadi kacau ini nggak sih? Ya kacau, cuman kan namanya, kalau gue kan orangnya kan nggak pusing ya, namanya orang kan beda-beda. Cuman kalau menurut gue sih ini ya parah lah, para reviewnya kan. Kalau misalkan pahlawan ya nggak berbayar lah, di mana-mana ya pahlawan tuh kan nggak berbayar. Mana ada sih pahlawan berbayar gitu. Kalau berbayar ya semuanya berarti namanya cari duit, bukan pahlawan. Tapi tetap kasihan ya, maksudnya dia kan dulu berteman ya sama MM ya. Kenal aja sih. Kenal aja. Oke, lalu tapi sekarang dia masuk gitu. Ada rasa kasihan atau gimana gitu? Oh pasti kasihan lah. Kak Niki menurut gue, di mata gue tetap bagaimanapun Kak Niki itu adalah ibu yang hebat, single mom yang hebat. Apapun itu ya single mom yang hebat. Cuman ya kalau salah ya masih harus kita benarkan. Nggak mungkin juga kan menurut gue polisi kasih sembarangan asal nangkep ya. Menurut gue nggak mungkin banget ya polisi, Polda asal nangkep orang kalau misalkan semua buktinya belum jelas, belum nyata gitu. Tapi kok gue bingung. Iya, ya kasihan. Kalau gue mungkin lagi tahap yang masih mellow karena gue masih busui ya. Jadi kalau misalkan lihat single mom kayak Ricis, kayak Nick Mac pasti kasihan gitu. Apalagi kan kemarin juga baru ya memperjuangkan anak juga. Iya, baru baikan ya. Baru baikan juga. Iya, kasihan pasti, jadi anaknya sedih banget gitu. Anaknya malah banyak yang masih kecil-kecil kan. Umur berapa ya? Ada cowok juga 2, gue liatnya kayak Jaden gitu kan. Jadi ya semoga masalahnya Kak Niki cepat selesai dan semoga nggak diulangin lagi gitu kan, soalnya sering banget kan bolak-balik. Setiap tahun ada. Iya kan, setiap tahun. Ya semoga di kedepannya lebih mikir anak kali ya, jangan kayak kurang masuk gitu kayak Abu Demen kan. Sejauh yang Kak Denis kenal Niki itu sosoknya gimana sih? Ya baik sih, baik, cuman tiba-tiba lagi nggak ada apa-apa bisa tiba-tiba dikatain aja sih. Iya emang. Iya pernah. Terkait apa mungkin? Gue udah lupa. Banyak ya, iya banyak. Iya kayak gitu ya. Ya biasa. Menurut aku mah kalau kata-kataan di sosmed mah biasa lah. Tapi kalau ketemu baik, orangnya baik. Cuman kan tiap orang kan beda-beda ya, nggak tahu gimana sama tiap orang. Kalau lu sama gue baik kan belum tentu gue baik sama orang gitu kan. Beda-beda sama orang. Kalau pengalaman Denis sama MM, pengalaman baik, pengalaman buruknya? Kagak sebanyak itu ya pengalamannya ya. Kagak sebanyak itu pengalamannya. Cuman ya kalau misalkan baik ya, waktu kayak dulu gue berantem sama DP, dia belain. Iya, bisa tiba-tiba sama dia ya gue bingung juga ya, bisa tiba-tiba dipuji-puji, tiba-tiba dikata-katain. Iya, kalau gue ya gue mah bodo amat kan ya. Gue kalau dia lagi muji-muji ya gue puji balik, kalau dia ingatannya gue katain balik. Iya, kalau gue kan nggak mau bikin susah. Gitu. Dari kasusnya itu sendiri, dari mungkin dari Kak Denis ada nggak sih pembelajaran atau yang bisa diambil atau Ya lu jangan apa ya? Ya pasti sih jangan meres sih. Iya sih, yang pasti sih, karena lu pasti direkam kan. Direkam terus dilaporin polisi. Kayak gitu. Terus kayak gitu jangan apalagi ya, jangan ya gitu aja sih. Lebih mikirin anak aja sih harusnya sih. Karena kan anaknya masih kecil-kecil. Kayak gue juga sebenarnya tuh ya kadang-kadang pengen ngoceh-ngoceh. Tuh keren karena ada Jaden, karena ada anak gitu. Nanti anak lu gimana ya, nanti anak lu gimana gitu. Mau ngapa-ngapain gitu, dia mikir anak lebih. Sebagai sesama public figure gitu, bahkan public figure yang
notabene bukan dokter tapi nge-review skincare gitu. Ngeliat keberaniannya itu MM itu gimana sih komentar? Kalau menurut gua dia review skincare nggak cocok. 1, dia punya usaha skincare. 2, dia bukan dokter. 3, dia nggak pernah belajar kuliah skincare. Jadi dia nggak cocok menurut gua. Ya lu ngerti aja kagak ngapain lu review? Iya. Lu kalau dokter ya masih ada hubungannya, walaupun menurut gua juga nggak cocok walaupun ujung-ujungnya jualan. Pokoknya segala sesuatu yang menguntungkan untuk review-review untuk menguntungkan diri sendiri ya menurut gua nggak cocok. Padahal menurut gua ya kalian camkan ya, menurut gua skincare di Indonesia tuh semuanya sama aja karena ya mereka semua satu pabrik juga di Indonesia juga. Skincare itu menurut gua cocok-cocokan. Gitu. Terus gitu dia yang overclaim. Overclaim itu kan sesuatu promosi yang berlebih-lebihan. Gitu. Itu mesti diberantas juga. Cuman bukan tugasnya dia, tugasnya BPOM. Gitu. Skincare berbahaya harus diberantas juga. Cuman bukan tugasnya dia, tugasnya BPOM. Gitu. Ada niat bikin skincare juga mungkin? Oh ada, gue ada deodoran. Semoga nih ya, ini buat doktifnya, dokter apa tadi? Dokter detektif. Iya nih, aku ada deodoran nih dok, coba dok pakai dok. Terus gitu minta di review, coba. Mau nggak dia? Tapi aku nggak punya duit dok, ya kan? Beneran jujur aja 1M, 2M, 3M, 4M, 5M nggak punya. 10M, 20M nggak punya gue. Iya nggak ada duit beneran, utang. Iya, mau nggak ya dia review deodoran gue? Nah, kalau baik mau kali ya? Skincare enggak? Skincare belum, karena menurut gue belum nemu yang bagus. Tapi gue pernah bikin, gue tuh coba-coba bikin. Ya jadi gue kan pakai skincare, ya kan skincare yang bagus gue coba. Terus bisa nggak bikin kayak gini, bisa nggak bikin lebih bagus? Belum, sampai saat ini belum dapet yang seperti yang gue mau. Tapi kalau deodoran udah. Nah, itulah, maksudnya kalau Dennis bikin skincare gitu ada rasa takut gak sih, khawatir sama review-review kayak gini, review-review gitu loh? Sebenarnya sih menurut gue yang tukang review itu jangan menjatuhkan usaha orang sih, makanan, skincare, apapun itu. Karena namanya buka usaha itu nggak ada yang mudah. Buka usaha itu nggak ada yang mudah, skincare kayak makanan kayak apa aja pasti susah. Karena usaha itu kan susah kan. Nah di dalam usaha itu kan bukan hanya ada diri kita, tapi ada karyawan yang kita harus dihidupin, harus digaji. Itu kan kalau misalkan usaha dihancurin, mereka gajian dari mana? Apa segala macem gitu. Beda kalau misalkan dia reviewnya itu jujur gitu, nggak dapat keuntungan apa-apa, pahlawannya gitu. Tapi zaman sekarang mana ada sih pahlawan nggak dibayar, ya kan? Zaman sekarang mana ada, semuanya butuh duit. Ngecek lab kira nggak pakai duit? Hah? Ngecek lab kan pakai duit kan? Ngecek lab aja butuh duit segala macem. Terus kalau misalkan mereka buat review-review ujung-ujungnya untuk jualan mah, itu bukan pahlawan. Itu namanya dia pengen kaya, pengen kaya sendiri. Iya. Kayak dulu kan siapa ya? Dokter Richard tuh. Dia kan juga review-review kan. Ujungnya kan jualan juga. Ya sama menurutku dokter detektif juga. Tapi Dennis sebagai public figure yang punya massa, yang punya power di sosial media gitu, ada review apa gitu? Enggak sih, gua nggak iri sih sama dengan kekayaan orang ya. Kan gue udah nganggap diri gue orang kaya, jadi gue nggak kepikiran nggak ngiri dengan usaha orang. Iya, jadi nggak perlu dijatuhin ya, gue bisa sendiri, nggak perlu kaya banget lah, yang penting hidup gue tenang bahagia, ya kan? Nggak perlu kaya banget, nggak perlu punya istana, yang penting gue sama Jaden bahagia. Kapan tuh kira-kira mau buka deodoran? Udah ada deodorannya. Frida mana deodoran aku, Frida? Ada deodoran. Nih dokter detektif. Biar dokter nggak bawa ketek, dia bisa pakai ini gitu kan, ini bisa mengingatkan bawa ketek ya guys ya. Jadi kalau misalkan dokter detektif punya teman yang bawa ketek atau apa, bawa badan, bukan bawa ketek ya, bukan bawa ketek, bawa apa namanya, bawa badan. Iya, bawa ketiak ya, deodoran. Itu bisa juga nih dok, kalau misalkan dokter bau badan bisa juga gitu. Ntar gue juga bilang ini lagi ngatain lagi, bukan ngatain ya dok, ini memang fungsi dia udah BPOM, udah halal gitu. Namanya deodoran orang kaya tuh doktif, yang lain di review aku juga mau. Ini alkohol free doktif tuh, udah nggak boleh doktif approve ya sekarang ya, nggak boleh, ditangkap loh. Gue mau lihat coba doktif yang begini-begini mau nggak di review. Kalau gue sih pengen banget di review doktif. Nih di CO ya doktif. Iya beneran di CO tuh, alkohol free.
Jangan punya SS lu beli, punya gue enggak. SS mah udah kaya, ngapain lu dukung dia? Beli punya gue. Nah, belum kaya nih. Tapi ya terus gitu ya, apalagi sama piyama gue jangan lupa di CO. Ya. Oke. Siap. Thank you. Oke, thank you.